Pertama, alat yang digunakan ialah cangkul, parang, pisau stek, sprayer, ember, waring, selang, dan kemudian bahan yang dibutuhkan meliputi benih, plastik, okulasi bag, pupuk, dan pestisida. Berikut ialah analisis usaha tani untuk pembibitan karet. Kami mengambil contoh di Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara pada tahun 2017. Dan berikut ini adalah dasar perhitungan luas kebun entres pada tahun pertama untuk kebutuhan penanaman karet seluas 1 hektar. Penanaman dan penyulaman itu dibutuhkan 605 bibit polybag. Dengan keterangannya populasinya 550 pohon per hektar, ditambah 10% untuk sulaman. Lalu untuk persediaan bibitnya sekitar 666. Lalu untuk jumlah batang bawah yang akan diokulasi sebanyak 865 batang bawah. Dan perkiraan 10% afkir mati di polybag dengan keberhasilan okulasi sebesar 70%. Jarak tanam yang dipakai 1 meter kali 1 meter. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, berikutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2 mana? Sudah siap? Apakah ada kelompok 2? Halo, kelompok 2. Nggak ada yang nyaut ya? Kelompok 2P6? Halo. WO aja, Pak. Maya? Di WO aja, Pak Sofyan nggak jawab sama sekali. Kak Maya, tolong di WO kelompok 2. Kelompok 4 berikutnya, 4P6. Baik, Pak. Izin share screen. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fikrul, perwakilan dari kelompok 6. Berikut praktikum perkebunan tentang okulasi. Berikut adalah anggota kelompoknya, yaitu Al-Rismani Fadilah, Fikrul Ilmi, Yusri, dan Hamdan. Baik, yang pertama adalah deskripsi dan urutan kegiatan okulasi. Yang pertama adalah pemilihan batang bawah. Pembuatan okulasi terdiri dari 3 macam, yaitu okulasi coklat dan okulasi hijau. Batang bawah untuk okulasi coklat adalah bibit semaian umur 9-18 bulan, 4-5 karangan daun, batang berwarna coklat, berdiameter 4 mencapai 1,5 sampai 2 cm. Untuk batang bawah, untuk okulasi hijau telah berumur 3-5 bulan dengan berdiameter batang sebesar pensil atau telah mencapai diameter 8-12 mm. Kulit berada dalam stadia mudah dilepas. Syarat saat okulasi yaitu kedua lapisan kambium yang halus pada batang bawah dan perisai harus menempel dan jangan sampai terganggu. Selanjutnya adalah tidak mengokulasi pada batang bawah yang basah. Kemudian alat, bahan, dan pekerja harus dalam keadaan yang bersih dan steril. Untuk pengerjaan okulasi tanaman karet. Pengerjaan okulasi yang pertama adalah membuat jendela okulasi pada batang bawah, dibuat 7-10 cm dari tanah, lebar sepertiga lingkaran batang, dan panjang sekitar 5 cm. Kemudian mengiris setiap kali 10-15 batang, dan biarkan sampai getah kering sehingga kulitnya mudah dikupas. Kemudian adalah iris mata tunas beserta perisainya. Dari kayu entres pengirisan ini harus disertai sedikit lapisan kayu yang menutup jiwa atau sebuah bintil yang terdapat di sebelah dalam kulit dan merupakan inti dari mata tunas.
Kemudian pengirisan ini harus lebih kecil dari ukuran jendela okulasi. Selanjutnya adalah membersihkan tepi perisai yang tajam hingga diperoleh ukuran yang sama dengan jendela okulasi. Selanjutnya adalah memotong sisi bawah perisai dengan tegak lurus di bagian yang tidak pernah tersentuh oleh jari. Selanjutnya adalah mengeluarkan lapisan kayu pada perisai dengan cara jari tangan menahan bagian punggungnya dan pisau menahan bagian dalamnya. Setelah itu, memeriksa keberadaan bakal tunasnya di bagian dalam yang tampak seperti bintil dan memotong bagian atas perisai dengan kemiringan yang sama dengan kemiringan bagian atas jendela. Selanjutnya adalah jendela yang sudah kering dikupas dengan hati-hati dengan bantuan ujung pisau kambium yang ada pada batang jangan sampai tersentuh. Setelah perisai dan jendela siap, segera perisai ditempelkan ke jendela okulasi. Setelah saling menempel, perisai jangan sampai bergeser. Tempelkan perisai dengan posisi bekas kaki daun letaknya di bawah mata tunas. Bibir jendela okulasi ditutupkan tepat di punggung perisai dan dibalut dengan pita plastik. Arah balutan dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Begitu seterusnya hingga balutan tampak rapat. Jumlah balutan dua kali atau lebih agar tidak bisa meresap masuk ke dalam balutan. Lebihkan balutan sekitar 2 cm dari atas dan dari bawah jendela. Setelah okulasi berumur 14 hari, balutan dilepas dengan menggunakan pisau tajam. Okulasi diperiksa dengan cara perisai ditore halus. Bila toreannya berwarna hijau, berarti okulasi berhasil. Bila berwarna coklat, berarti mati atau gagal. Okulasi diperiksa kembali setelah seminggu dibuka. Sebelum okulasi dipindahkan, batang sebelah atas perisai mata okulasi dipotong 5-10 cm di atas jendela okulasi dengan sudut 45-60 derajat. Bekas pemotongan diolesi parafin untuk melindungi luka dari bakteri ataupun jamur. Berikut adalah dokumentasinya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan okulasi. Faktor yang pertama adalah umur batang bawah menurut Heriane et al. 2014. Semakin tua umur batang bawah sampai maksimum 7 bulan di polybag, maka meningkatkan presentasi keberhasilan di okulasi. Faktor yang kedua adalah waktu pelaksanaan okulasi menurut Pujiono dan Nugraha 2013. Waktu yang baik melakukan okulasi pada saat mata tunas tidak dorman. Faktor yang ketiga adalah jenis mata entres menurut Justisia 2017. Hal ini menentukan interaksi antar klon. Faktor yang selanjutnya adalah aktivitas kambium menurut Adminingsih et al. 2020. Keberhasilan tinggi saat produksi sel kambium aktif membelah. Keterampilan okulator. Kemudian adalah kriteria keberhasilan okulasi. Ciri-ciri okulasi yang berhasil. Yang pertama adalah mata entres yang diokulasikan masih berwarna hijau dan bernas menurut Sobari et al. 2014. Selanjutnya, kriteria tingkat keberhasilan okulasi hijau ditetapkan berdasarkan penutupan mata tunas okulasi yang masih berwarna hijau pada saat amatan umur 4 minggu setelah okulasi, menurut Saifuddin dan Wardiana 2015. Ciri okulasi yang berhasil yang terakhir adalah keberhasilan okulasi dapat diketahui dengan cara membuat cungkilan pada perisai mata okulasi di luar matanya. Apabila masih berwarna hijau, berarti okulasi dinyatakan berhasil, menurut Amipalupi 2012. Selanjutnya adalah tingkat keberhasilan okulasi pada karet. Keberhasilan okulasi dinyatakan dalam persen yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Presentase keberhasilan okulasi yaitu jumlah okulasi yang jadi atau berhasil dibagi jumlah benih yang diokulasi dikali 100%. Menurut Burhandy 2013, keberhasilan okulasi coklat sangat tinggi yaitu 90,95%, okulasi hijau 80,85% dan okulasi dini 70,75%. Tingkat keberhasilan okulasi karet dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perbedaan tingkat keberhasilan okulasi disebabkan oleh kompatibilitas atau cocokan antara batang atas dan batang bawah saat dilakukan okulasi, menurut Burhandy dan Amipalupi 2010. Selanjutnya adalah menghitung kebutuhan bibit okulasi. Menurut Zaini et al. 2017, dengan jarak tanam daerah datar 7 meter kali 3 meter dengan populasi 476 lubang per hektar untuk penyulaman adalah sebesar 10%, kemudian kebutuhan bibit 10. Untuk mencari kebutuhan bibit, caranya adalah 10/100 kali 476, yaitu populasinya, terus ditambahkan 476 sama dengan 523 batang bibit karet per hektar. Tingkat keberhasilan okulasi 90%. Maka jumlah batang bawah yang diperlukan adalah 100/90 kali 523, yaitu sebenarnya 581 per hektar.
Kebutuhan tenaga kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja menurut Burhani 2013, kemampuan okulasi atau HOK antara lain okulasi coklat di lapang yaitu 350 sampai 400 batang dan okulasi hijau dan dini yaitu sebesar 200 sampai 300 batang. Asumsi okulasi yang dilakukan adalah okulasi hijau dengan rata-rata okulasi per HOK sebanyak 380 batang, maka kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk okulasi batang bawah sebanyak 581 per hektar adalah kebutuhan tenaga kerja sama dengan 581 kali 1 per 380 sama dengan 1,5 atau kurang lebih 2 HOK. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam. 7,5 menit ya. Oke. Sekarang kita ke kelompok 3 dari P2. Kelompok 3 P2. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang okulasi pada tanaman karet. Next. Deskripsi urutan kegiatan. Tahapan kegiatan okulasi tanaman karet adalah sebagai berikut menurut BPTP Jambi 2013. Yang pertama itu persiapan dan pemilihan batang bawah. Batang bawah berusia 4-6 bulan atau telah berdiameter 1-1,5 cm seukuran pensil dengan tinggi 60 cm. Yang kedua, persiapan dan pemilihan batang atas. Kayu entres yang dipilih telah berumur lebih dari 1 tahun, dipotong di atas karangan mata setinggi 90 cm. Kayu yang digunakan telah berumur 1-3 bulan setelah pemangkasan. Next. Yang ketiga, membuat jendela okulasi. Batang bawah dibersihkan dari tanah atau kotoran. Buat irisan sejajar batang 5-10 cm dari permukaan tanah sepanjang 5-7 cm. Yang keempat, pembuatan perisai mata okulasi. Mata yang baik untuk perisai okulasi adalah mata yang ada di atas bekas ketiak daun. Penyayatan kayu dengan mata baik selebar 1 cm dengan panjang 5-7 cm dan sedikit mengikutkan bagian kayu. Lapaskan kulit kayu dan bagian dalam kulit jangan sampai tersentuh. Perisai mata yang baik adalah bagian dalam kulitnya terdapat bagian putih yang menonjol. Apabila berlubang berarti mata tertinggal di kayu dan perisai tidak bisa digunakan. Yang kelima, penempelan perisai mata okulasi. Penempelan dibuka segera setelah jendela okulasi dibuka dan diusahakan dilakukan saat matahari tidak terik. Perisai mata dimasukkan ke dalam jendela dan ditutup dengan menekan ujung jendela serta memotong bagian perisai yang sebelumnya dipegang. Yang keenam, pembalutan. Pembalutan dilakukan untuk memastikan perisai mata benar-benar menempel ke batang bawah. Pembalutan dengan pita plastik okulasi sebanyak 2 kali dan dilebihkan 2 cm pada bagian atas dan bawah untuk menghindari terkena air hujan. Next. Yang ketujuh, pembukaan dan pemeriksaan okulasi. Setelah okulasi berumur 2-3 minggu, pita plastik disayat tepat di sebelah jendela okulasi. Jendela okulasi dibuka dan perisai mata okulasi dicungkil sedikit pada bagian bukan mata untuk melihat keberhasilannya. Jika cungkilan berwarna hijau, maka okulasi bisa dikatakan berhasil. Next. Faktor keberhasilan okulasi menurut Simanjuntak 2010 terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan okulasi, diantaranya keterampilan, kebersihan, dan kecepatan mengokulasi, pemilihan entres atau kayu okulasi dengan mata tunas yang masih dorman, dan keadaan iklim saat okulasi. Next. Keterampilan, keberhasilan, dan kecepatan. Keterampilan, keberhasilan, dan kecepatan mengokulasi berkaitan dengan faktor manusia pengokulasi. Dalam okulasi ini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian tinggi. Selain itu perlu diperhatikan pula kebersihan dalam okulasi. Kebersihan ini penting dijaga untuk menghindari serangan patogen pada batang yang diokulasi. Okulasi termasuk salah satu kegiatan melukai tanaman. Patogen mudah sekali masuk ke jaringan tanaman yang luka, sedangkan kecepatan mengokulasi berdampak pada kesegaran mata tunas. Jika okulasi dilakukan terlalu lama, maka mata tunas untuk okulasi ke tanaman berikutnya akan kering atau tidak segar. Bahan tanaman yang tidak segar akan meningkatkan kegagalan okulasi. Pemilihan entres atau kayu okulasi dengan mata tunas yang masih dorman. Dalam kegiatan okulasi yang menggabungkan sifat unggul dari kedua klon dalam satu individu,
maka diperlukan kompatibilitas dari kedua batang tanaman karet. Batang bawah yang siap diokulasi harus memiliki daya gabung yang baik dan tahan terhadap hama penyakit batang. Bibit semayan batang bawah telah berumur 3-5 bulan, lazimnya berumur 5 bulan yang untuk mempermudah, namun dapat juga digunakan batang yang kurang dari umur tersebut, asal pertumbuhan dan batangnya sudah cukup besar. Selain itu, pemilihan batang bawah harus dilihat dari ada tidaknya daun muda yang tumbuh. Dalam hal ini perlu dipilih pohon yang tidak ada daun mudanya karena dikhawatirkan hasil okulasi tidak akan tumbuh. Keadaan iklim saat okulasi. Penentu keberhasilan okulasi lain yang tak kalah penting yaitu waktu pelaksanaan okulasi. Okulasi yang baik adalah pada awal dan akhir musim penghujan. Tepat pada musim hujan, air hujan terlalu banyak yang turun. Pada musim kemarau, tanaman karet mengalami gugur daun, kurang baik untuk pengokulasian karena adanya gangguan fisiologis. Pada kondisi seperti itu, mata tunas hasil okulasi akan mati, busuk dan berwarna coklat. Sedangkan okulasi dinyatakan berhasil apabila mata tunas masih berwarna hijau. Next. Kriteria keberhasilan okulasi. Tanda bahwa okulasi berhasil menurut Seprama 2019 adalah menyatunya tempelan dengan batang bawah berwarna hijau segar dan mata tunas sudah tumbuh. Next. Kriteria keberhasilan okulasi. Pada umumnya tingkat keberhasilan okulasi lebih tinggi jika menggunakan mata tunas yang masih berwarna hijau. Tingkat keberhasilan tertinggi yang telah dilakukan di BPTP Jambi sebesar 83,75% dan terendah 75,75% menurut Hadi 2010. Next. Kebutuhan bibit okulasi. Menurut Sari dan Supijatno 2015, satu orang normalnya mampu menghasilkan 300 batang okulasi per hari dengan tingkat keberhasilan 80%. Jarak tanam tunggal 6 meter kali 3 meter, populasinya 555 pohon per hektar dengan okulator 2,3 HOK. Jarak tanam ganda 18 tambah 2 meter kali 2,5 meter, populasinya 400 pohon per hektar, okulatornya 1,7 HOK. Next. Berikut daftar pustaka yang kami peroleh dari beberapa sumber. Next. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tepat 6 menit ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Oke, baik. Kelompok 5. Kelompok 5 P2. Apakah slide-nya sudah terlihat? Baik, selamat pagi Bapak dosen, Kakak Asprak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai okulasi karet. Pertama yaitu tahapan dari okulasi karet. Teknik okulasi karet itu ada 3. Yang pertama dini, hijau, lalu coklat. Kalau dini itu umur batangnya 2-3 bulan dengan berwarna hijau muda. Teknik okulasi hijau umur batangnya 4-6 bulan dengan warna hijau. Lalu teknik okulasi coklat 8-18 bulan dengan warna coklat. Tahapan okulasi itu ada 6. Yang pertama itu kesiapan batang bawah, kedua pembuatan jendela okulasi, ketiga pembuatan perisai mata okulasi, keempat penempelan perisai mata okulasi, kelima pembalutan dan pembukaan serta pemeriksaan okulasi. Tahapan okulasi yang pertama itu kesiapan batang bawah. Seperti yang dapat dilihat di sini, pertama itu adalah melilit batang tanaman berkisar 5-7 cm diukur pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Lalu yang kedua itu tunas ujung dalam keadaan tidur atau daun tua. Itu seperti yang dilihat pada foto 2. Tahapan okulasi yang kedua yaitu pembuatan jendela okulasi. Dimulai dengan batang bawah yang dibersihkan dari kotoran atau dari tanah dengan menggunakan kain lap bersih. Lalu batang bawah yang sudah bersih tadi diiris vertikal. Lalu pembuatan irisan sejajar yang dibuat dengan dibuat 2 buah sebanyak 25 batang dengan ukuran 5-10 cm dari permukaan tanah. Lalu pada akhirnya itu penempelan mata dimulai dari batang pertama, dan setelah selesai semuanya dimulai lagi membuat irisan sebanyak 25 batang, demikian seterusnya.
Next. Yang ketiga yaitu pembuatan perisai mata okulasi. Yang pertama dimulai dengan mata yang terbaik. Pencarian mata yang terbaik untuk calon perisai okulasi adalah mata yang berada di atas bekas ketiak daun. Selanjutnya perisai mata okulasi dibuat dengan mengiris kayu entres yang bermata baik dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 5 sampai 7 cm. Lalu ada beberapa tahapan seperti bukaan jendela okulasi, bukaan dari bawah, sampai dengan yang terakhir yaitu apabila kulit bagian dalam berlubang, berarti matanya tertinggal pada bagian kayu, dan perisai ini tidak boleh ditempelkan. Next. Ini tahapan yang keempat ya. Tahapan keempat dari okulasi itu penempelan perisai mata okulasi. Penempelan itu sendiri dilakukan pada batang bawah segera setelah jendela okulasi dibuka. Tahapan kegiatannya yang pertama dari penempelan perisai okulasi, setelah perisai mata okulasi disiapkan, secepatnya jendela okulasi dibuka dan perisai mata dimasukkan ke dalam jendela. Selanjutnya jendela okulasi ditutup dengan cara menekan bagian ujung jendela. Selanjutnya perisai mata okulasi diusahakan tidak bergerak agar tidak merusak mata. Dan terakhir adalah jendela okulasi yang sudah ditutup langsung dibalut. Tahapan yang kelima yaitu pembalutan. Pembalutan ini ditujukan untuk menciptakan agar perisai mata okulasi benar-benar menempel ke batang bawah serta terlindung dari air dan kotoran. Bahan yang digunakan yaitu pita plastik okulasi. Untuk bukaan dari bawah, maka pembalutan dimulai dari bawah, demikian juga sebaliknya. Pembalutan ini dilakukan 2 kali dan dilebihkan sekitar 2 cm di bagian atas dan bawah jendela okulasi. Tahapan yang keenam yaitu pembukaan dan pemeriksaan okulasi. Dilakukan setelah okulasi berumur 2-3 minggu. Dengan begitu, balutan okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilannya. Lanjut. Faktor yang selanjutnya itu faktor penentu keberhasilan dari okulasi. Yang pertama, perbedaan karakteristik dari jaringan mata tunas antar klon. Suatu klon lebih mudah diokulasikan daripada jenis lainnya dengan adanya perbedaan karakteristik mata tunas. Yang kedua yaitu kompatibilitas antara jaringan batang atas dan batang bawah. Benih klon anjuran untuk batang bawah yaitu ada beberapa diantaranya RRIC 100. Lalu ada yang ketiga serangan penyakit, dan keempat adalah faktor lingkungan, intensitas cahaya, dan suhu udara. Untuk tanaman karet sendiri itu cocok ditanam dengan suhu harian 25-30 derajat Celcius. Next. Selanjutnya itu keberhasilan okulasi. Mata okulasi di luar matanya masih berwarna hijau atau coklat, maka dinyatakan berhasil sesuai dengan jenis okulasi 2-3 minggu. Okulasi yang berhasil ditandai dengan cara mengikatkan bekas potongan plastik okulasi pada bagian batang. Setelah 1 bulan dilakukan okulasi, dapat dipastikan mata okulasi berhasil dan hidup. Maka sudah bisa dilakukan pemotongan batang bawah. Untuk persentase keberhasilan okulasi dihitung dengan jumlah okulasi yang berhasil dibagi dengan jumlah benih yang diokulasi dikali 100%. Lalu untuk menghitung kebutuhan bibit okulasi, jika menggunakan luas lahan 1 hektar dengan jarak tanam 8 meter kali 2,5 meter dengan tingkat penyulaman 10%, keberhasilan okulasi 90%, serta tingkat kematian kecambah 5% dan daya benih kecambah 80%, maka didapatkan jumlah bibit untuk siap salur yaitu sebesar 550 bibit. Sedangkan untuk jumlah batang bawah itu berjumlah 611 batang. Next. Kebutuhan tenaga kerja okulasi berdasarkan penelitian dari Sari dan Subijatno,
2015 terdapat 15 orang tenaga kerja atau okulator per hektar. Tingkat keberhasilan masing-masing pekerja ditargetkan sebesar 80% atau banyaknya 300 batang per hari. Ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok 5. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Selamat pagi. Oke, baik. Terlewat sedikit ya. Waktunya lewat. Berikutnya kelompok 6. Silakan kelompok 6. Ya, sebentar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan Waalaikumsalam mempresentasikan tentang warahmatullahi. populasi karet. Berikut anggota dari kelompok 6. Next. C. Batang bawah untuk populasi memenuhi persyaratan berikut, yaitu lilit batang 5-7 cm yang diukur dengan ketinggian 5 cm. Kemudian tunas ujung dalam keadaan tidur atau daun tua. Mata okulator kebun kayu yang dimurnikan dan terawat baik dan sehat. Klon anjur masih segera dimanfaatkan setelah dipotong ditanam. Entres yang mudah ke bawah untuk bukaan bawah. Penyayatan dilakukan sertakan sedikit bagian kayu. Kemudian pelepasan kulit dari kayu dilakukan secara okulasi yang baik ditandai dengan adanya bintik putih yang menonjol pada kulit bagian dalam. Next. Pemeriksaan di bawah ke atas. Selanjutnya jendela okulasi dibuka dengan cara memotong lidah jendela okulasi. Keberhasilan okulasi sendiri diketahui dengan adanya cukilan berwarna hijau pada perisai mata okulasi. Selanjutnya, okulasi yang sudah berhasil ini diberi tanda dengan mengikatkan bekas potongan plastik okulasi pada bagian batang. Next. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan okulasi. Meliputi tingkat keterampilan dan kecepatan dalam kegiatan okulasi, keberhasilan dalam mengokulasi, pemilihan entres atau kayu okulasi dengan mata tunas yang masih dorman, keadaan iklim yakni pada awal dan akhir musim hujan, kemudian inkompatibilitas antara entres dengan batang bawah dan penempatan atau peletakan entres pada batang bawah. Kriteria keberhasilan okulasi. Ciri okulasi yang berhasil yaitu menyatunya tempelan antara mata tunas batang atas dan batang bawah. Hasil tempelan berwarna hijau, muncul tunas yang vigor, tidak busuk, dan entres tidak menghitam. Next. Berikut tingkat keberhasilan okulasi pada batang karet menurut Hadi tahun 2010. Next. Selanjutnya kebutuhan bibit okulasi karet. Populasi 1 hektar dengan jarak tanam 7 meter kali 3 meter menghasilkan 477 populasi tanaman. Kebutuhan benih batang bawah harus mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut, yaitu persentase daya kecambah benih, kecambah ditanam, jumlah semai hidup, jumlah semai diokulasi, jumlah okulasi jadi, jumlah omat ditanam dalam polybag, dan persentase bibit polybag ditanam di kebun. Ini rumus kofaktor kebutuhan benih. Next.
Kebutuhan benih untuk batang bawah dalam 1 hektar, misal kofaktor kebutuhan benih 5,8, maka kebutuhan benih untuk 1 hektar adalah 2.419 benih untuk batang bawah. Kemudian kebutuhan entres dalam 1 hektar, rumusnya maksudnya kebutuhan entres dalam 1 hektar menghasilkan 2.419 entres. Berikut kebutuhan tenaga kerja. Kegiatan okulasi dilakukan dengan cara borongan, di mana norma yang diberlakukan untuk setiap okulator yaitu bisa mengokulasi sebanyak-banyaknya minimal 300 bungkus okulasi atau 300 batang per hari dengan tingkat keberhasilan sebesar 80% menurut Sari dan Supiatno 2015. Menurut ULPA 2018, kebutuhan tenaga kerja untuk okulasi sebesar 6,56 sampai 8 HOK. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudrajat, bagaimana Pak? Tadi ada satu yang di WO, Pak. Satu kelompok. Ya, kita tanya apakah mereka sekarang siap nggak? Oke. Kelompok berapa tadi? 2 ya yang di WO. Silakan. Baik, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kesiapan batang bawah yang dianjurkan adalah semayan klonal GT1, Afros 2037, dan LBC 1320. Diameter batang telah mencapai 1,5 hingga 2 cm, pertumbuhan normal, memiliki umur 9 hingga 18 bulan, batangnya sudah berwarna coklat dan memiliki 4-5 karangan daun. Dapat juga dilakukan pada umur 6-9 bulan asalkan sudah berbatang coklat dan memiliki 3-4 karangan daun. Lilit batang tanaman berkisar 5-7 cm, diukur pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Kemudian terakhir adalah tunas ujung dalam keadaan tidur atau daun tua. Lanjut. Yang kedua adalah pembuatan jendela okulasi. Dilakukan dengan batang bawah dibersihkan dari kotoran atau tanah menggunakan kain lap. Kemudian batang bawah yang sudah bersih diiris vertikal, irisan sejajar dibuat 2 buah sebanyak 25 batang dengan ukuran 5-10 cm dari permukaan tanah. Kemudian panjang irisan sekitar 5-7 cm dengan lebar irisan sepertiga lilit batang. Buat potongan melintang di atas irisan vertikal tadi dan dibukakan sedikit ujungnya untuk bukaan dari atas dan di bawah irisan vertikal untuk bukaan dari bawah. Penempelan mata dimulai dari batang pertama dan setelah selesai semuanya, dimulai lagi membuat irisan sebanyak 25 batang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan perisai mata okulasi. Berikut adalah gambarnya. Lanjut. Yang keempat adalah penempelan perisai mata okulasi dan pembalutan. Setelah perisai mata okulasi disiapkan, secepatnya jendela dibuka dan perisai mata dimasukkan ke dalam jendela. Jendela ditutup dengan cara menekan bagian ujung jendela. Bersama dengan itu, bagian ujung perisai yang dipegang dipotong dan dibuang. Kemudian jendela okulasi yang sudah ditutup langsung dibalut. Yang kelima adalah pemeriksaan hasil okulasi. Setelah berumur 14 hari, balutan dilepas menggunakan pisau yang tajam. Kemudian okulasi diperiksa dengan cara perisai ditoreh halus. Apabila torehannya berwarna hijau, berarti okulasi tersebut berhasil. Apabila berwarna coklat, berarti mati. Lanjut. Kemudian adalah faktor keberhasilan okulasi. Yang pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan okulasi. Yang pertama adalah keterampilan, kebersihan, dan kecepatan mengokulasi. Yang kedua, pemilihan entres atau kayu okulasi dengan mata tunas yang masih dorman. Syarat entres yang baik adalah cabang sumber entres tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, dengan warna kulit coklat kehijauan atau abu-abu muda. Kemudian yang ketiga adalah keadaan iklim pada saat musim kemarau. Tanaman karet memiliki gugur daun kurang baik untuk mengokulasi. Waktu yang tepat adalah pada akhir musim penghujan.
Kemudian berdasarkan sumber dari Suwarto dan Anwar 2016, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan oksigen juga mempengaruhi keberhasilan okulasi dengan suhu terbaik adalah 21 hingga 29,51 derajat Celcius. Apabila temperatur di atas 29,51 maka akan memperlambat pertumbuhan kalus. Kemudian yang kelima, keberhasilan ditentukan juga oleh tingkat serangan penyakit. Apabila tingkat serangan penyakitnya tinggi, itu menyebabkan kegagalan, dia akan meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan dan kelembapan. Kemudian yang keenam, ukuran diameter batang. Diameter mencapai 1,5 hingga 2 cm dan pertumbuhannya normal. Kemudian yang ketujuh, kulit berada dalam stadia mudah dilepas dan tidak lengket atau pada daun stadia daun tua. Yang kedelapan adalah umur bibit semai, yakni pada umur 9-18 bulan dengan memiliki 4-5 karangan daun, namun juga bisa pada umur 6-9 bulan asalkan batangnya sudah berwarna coklat dan memiliki 3-4 karangan daun. Penentuan keberhasilan okulasi dapat dilihat dari jendela okulasi. Apabila jendela okulasi masih hijau dan mata tunas segar, maka okulasi dinyatakan berhasil. Sebaiknya apabila menghitam atau busuk dinyatakan gagal dengan perhitungan yakni perbandingan antara jumlah tanaman yang berhasil diokulasi dibandingkan dengan jumlah tanaman diokulasi dikali 100%. Kemudian ada kriteria keberhasilan okulasi. Lanjut. Kriteria keberhasilan okulasi, yang pertama adalah pertautan okulasi baik, kemudian perakaran tidak terganggu, perisai mata okulasi menempel dengan batang bawah, saat dilakukan pengamatan menunjukkan mata entres berwarna hijau saat dilakukan pencungkilan, dan yang kelima, biasanya media tumbuh dengan tanah dan pupuk kandang sapi 1:1, membuat pertumbuhan batang bawah baik dan persentase keberhasilan okulasi tinggi. Kemudian ada kebutuhan bibit okulasi. Berikut adalah tabel berdasarkan umur tanaman, panjang kayu entres, panjang kayu dan juga jumlah mata tunas. Dari cara pemotongan dan laju batang dan jumlah mata okulasi tersebut di atas, maka dapat dihitung kebutuhan pohon entres, yakni kerapatan tanam 550 pohon per hektar dengan jarak tanam 6 kali 3 meter. Kebutuhan mata okulasi untuk 1 hektar yakni 550 dikali 110% dikali 120%, menghasilkan 726 mata okulasi dalam polybag. Untuk penyulangan dicadangkan 20%. Rata-rata satu pohon entres diperoleh 2,5 meter kayu entres, dan jumlah pohon entres untuk 1 hektar adalah 630 dikali 16 kali 2,5 meter, yakni adalah 15 pohon entres. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sebelum okulasi dilakukan itu dilakukan pemupukan nitrogen ya. Jadi berapa hari, katakan 1-2 minggu sebelum itu ada pupuk nitrogen dulu. Fungsinya apa? Itu agak mudah dalam penyayatan. Ya, jadi kan batangnya tidak ya salah